Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu, kajian kita pada pertemuan yang lalu keringkasannya antara lain adalah yang pertama, di sore-sore hari berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, setan-setan yaitu jin-jin jahat berkeliaran menyambut kedatangan malam. Mereka para jin atau setan-setan yang jahat itu suka dengan kegelapan, sehingga mereka bergembira menunggu kedatangan malam, berkeliaran. Kesimpulan yang kedua, kita disuruh menahan anak-anak di senja hari, jangan berkeliaran, dan jangan bermain ketika matahari hampir tenggelam, karena setan sedang berkeliaran. Kecil orang gaya-gaya siswa biko tapi ja anak iblis. Bisa jadi anak buah iblis. Itu jin-jin jahat. Maka ta'ala anak-anak di rumah suruh mereka bersiap-siap untuk salat maghrib. Tapi kenyataannya justru yang berkeliaran itu bukan anak-anak gini, orang yang mantan anak-anak. Kesimpulan yang ketiga, bahwa setan-setan mencari tempat menginap, tempat bermalam, dan tempat makan malam. Itu pun berdasarkan hadis-hadis sahih. Untuk itu, berdasarkan hadis Nabi, tutuplah pintu-pintu rumah dengan menyebut nama Allah, dan tutup segala macam pintu-pintu, bisa jendela, bisa pintu gerbang, bisa pintu kandang, pintu dapur, dan pintu apa saja. Sebut nama Allah, karena setan tidak bisa membuka sesuatu yang telah ditutup dengan nama Allah. Kemudian tutup pula segala bejana-bejana yang dipakai untuk meletakkan makanan atau wadah air dengan menyebut nama Allah. Kesimpulan terakhir, apabila seseorang masuk rumahnya tidak menyebut nama Allah, seperti membaca bismillah, bismillahi walajana wa bismillahi kharajana, maka setan-setan yang tadi berkeliaran berkata kepada setan-setan yang lain, kita mendapati di rumah ini tempat menginap, tempat malam-malam. Apabila seseorang ketika makan juga tidak menyebut nama Allah, membaca bismillah, maka setan itu juga berkata kepada setan-setan lainnya, di rumah ini kita juga bisa makan malam. Apabila seseorang tidur pun juga tidak menyebut nama Allah, maka setan juga bisa seketiduran dengan orang itu. Dan apabila berhubungan badan, jima, juga tidak menyebut nama Allah, maka setan juga ikut serta dalam pergaulan itu. Itu kira-kira keringkasan daripada sekian banyak hadis dari riwayat. Nah, setan-setan yang dimaksud adalah jin-jin jahat. Jin-jin ada yang taat, ada yang muslim, ada yang saleh.
sebagaimana tertera dalam surat Jin. Ada salah satu nama surat namanya surat Jin. Di situ disebutkan di antara jin ada yang saleh, ada yang muslim, ada yang taat, ada yang durhaka. Nah, jin-jin yang durhaka, jin-jin yang jahat, inilah yang disebut dengan setan-setan. Secara bahasa arti setan jauh. Dikatakan setan itu setan karena dia jauh daripada kebenaran, menjauhkan orang daripada kebenaran, menghambat, merintangi, menghalangi orang daripada kebenaran, memusuhi kebenaran, menyesatkan, mengelincirkan orang daripada kebenaran. Namanya setan. Ada setan itu daripada jin, ada juga setan itu daripada golongan manusia. Minal jinnati wan nas, atau syayatinul insi, syayatinul jinni wal ins, dalam surat Al-An'am ayat 112. Ada setan-setan yang bangsa jin, ada setan-setan yang bangsa manusia. Apabila manusia itu jauh daripada kebenaran, menentang kebenaran, menjauhkan orang daripada kebenaran, menghambat, menghalangi orang daripada kebenaran, menggelincirkan, menyesatkan orang daripada kebenaran, zakat syaitan, manusia itu sudah boleh disebut dengan setan, walaupun dia tidak jin, karena setan tidak harus jin. Nah, yang berkeliaran di waktu sore hari menyambut kereta malam dalam hadis-hadis seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim adalah setan-setan daripada jenis jin. Tapi terkadang terbawa pula setan-setan daripada kalangan manusia. Waktu maghrib adalah waktu kita beribadah kepada Allah. Waktu di mana kita harus mendatangi masjid untuk salat. Jangan berkeliaran di luar. Maka bisa dianggap manusia-manusia yang berkeliaran di waktu maghrib, duduk-duduk di jalan-jalan, kongko-kongko, dan seterusnya. Bisa jadi dia sudah terpengaruh oleh setan atau setan itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu yang punya anak, suruhlah anak ke rumah di waktu maghrib. Panggil ke rumah, tahan di rumah. Kufu sibyanakum. Tahan anak-anakmu di rumah, jangan lepaskan keluar. Karena setan sedang berada di luar. Bahkan dalam beberapa kitab kita ketemukan juga disampaikan oleh para guru-guru kita, di sore hari itu dilarang kita melempar-lempar. Bahasa Awaknya memungkang ke semak-semak. Karena bisa jadi jin-jin yang golongan setan atau jin-jin yang setannya mereka sedang berada di semak-semak. Sebab jin-jin jahat itu suka tinggal di semak-semak belukar, di got-got, tempat-tempat kotor, tempat-tempat kumuh, tempat-tempat baun, termasuk di WC, di liang-liang, di lubang-lubang. Makanya kita larang melempar-lempar atau memungkang-mungkang ke arah semak-semak belukar di sore hari, karena mereka berkeliaran. Kemungkinan besar bisa jadi tapungkang kepala jin. Wallahu alam. Kepala orang elok saya tapungkang lah banginya. Apa doi kepala jin atau setan. Jangan membuang sesuatu, melempar-lempar sesuatu ke belakang rumah, yang rumah kita semak belukar atau pengap atau bau atau busuk. Itu tempat yang disenangi oleh jin-jin yang setannya. Bukan hanya di belakang rumah, bahkan di rumah sendiri. Kamar-kamar yang jarang kita tempati, gelap saja, bisa jadi setan di situ. Maka kita disukai kamar-kamar, bilik-bilik, ruang-ruang yang kosong, yang tidak ditempati, masukkan cahaya. Pagi hari buka jendelanya, masuk cahaya, masuk angin.
Lalu tutup jendela itu lagi di sore hari, bismillah. Tadi setan dalam hadis riwayat Muslim, asy-syaitanu la yahullu siqa wa la yaftahu baban wa la yakshifu inaan. Setan-setan tidak bisa lagi membuka sesuatu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Ketika kita menutup bejana kita dengan nama Allah, setan tidak bisa buka. Setan, ingat, dia suka masuk ke lubang-lubang, ke liang-liang. Bahkan dia bermalam di lubang hidung. Makanya ketika bangun pagi, subuh-subuh kita disuruh melangsing 3 kali. Melangsing ke bahasa Malasi. Tapi hati-hati, karena orang Sabala ditampanya. Sekedar untuk menghilangkan pengaruh setan. Setan jabit. Setan bermalam di liang hidung. Liang hidung kotor. Dia suka di tempat yang kotor, tempat yang bau. Dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, juga ketemu dalam kitab Ithaf, syarah hadisnya, bahwa makanya kita disunnahkan membaca bismillah ketika kita buang air di tempat terbuka, sewaktu kita buka pakaian laki-laki perempuan. Karena dengan bismillah setan tidak bisa lagi masuk kepada aurat kita yang terbuka, kepada liang depan, liang belakang yang terbuka ketika buang air. Baca bismillah. Bismillah itu namanya penghalang, pembatas, satru. Penghalang, pembatas. Sebenarnya ketika masuk WC juga kita baca bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Diulangi bismillah. Bismillah itu pagar, tameng, perisai, penghambat, penghalang pada setan. Orang yang makan tidak pakai bismillah, setan ikut makan. Kapan ingat baca bismillah? Baca bismillah. Bismillah awalahu wa akhirahu, atau fi awali wa akhiri. Walaupun sesuap atau bahasanya tinggal makanan, tekanlah baca bismillah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika baca bismillah itu, apa yang dimakan oleh setan tadi dimuntahkannya, istaqa'ah, dimuntahkannya lagi. Berarti bismillah itu suatu tameng, suatu perisai daripada setan. Ketika keluar rumah, baca bismillahi tawakkaltu, setan lari. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Setan menyingkir. Karena orang ini sudah baca bismillah. Tapi bismillah yang dipahami, yang dimengerti, yang dihayati. Bukan bismillah sasabu. Lari setan, menghindar dia. Ketika ketemu salah satu setan dengan setan-setan lainnya, kaifalaka, bagaimana mungkin engkau bisa lagi mengganggu orang ini, menipu orang ini? Dia telah hudia, telah ditunjuki dia. Kufia, dicukupi dia, uqia, dipelihara, dijaga dia. Sehingga setan lari. Itu bismillah. Bismillah. Makanya kita dianjurkan terus membaca bismillah di awal semua pekerjaan. Malahan dikatakan dalam sebuah hadis, walaupun hadis itu masih diperdebatkan kesahihannya oleh para ulama, kullu amrin jibal lam yubda bi bismillah fa huwa abtar. Setiap urusan, setiap perkara, setiap pekerjaan yang penting kalau tidak dibuka, tidak diawali dengan bismillah, maka pekerjaan itu ajazam, akta, abtar, terputus, buntung daripada berkah Allah, rahmat Allah, perlindungan Allah. Maka selalulah buka bismillah. Jangan lupa, lebih-lebih setiap masuk rumah. Karena ketika kita pulang senja hari, ketika masuk rumah, setan mengiringi. Terutama perempuan. Perempuan ketika ke rumah, dia diiringi setan. Ketika dia masuk rumah juga diiringi setan. Maka dia perlu melepaskan. Bahkan ketika kita ke masjid, lepaskan setan yang mengiringi kita. Ketika masuk masjid, kalau doa panjangnya kan auzubillah dulu. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Dibaca auzubillah, menanggalkan setan, karena setan mengiringi kita ke masjid.
berarti kita tidak lepas daripada intayan setan. Nah, kembali kita kepada yang pertama tadi, bahwa dari kajian kita yang lampau kita sambung sekarang, ya mengatakan itu pentingnya kita membaca bismillah ketika akan masuk rumah, menutup pintu, ketika akan tidur, ketika akan makan, dan ketika kita akan menutup segala macam yang tertutup, termasuk ruang-ruang gelap di rumah kita, ruang-ruang kelam yang tidak dihuni, buka-bukalah, baca bismillah untuk menutupnya. Bismillah. Tidak bisa lagi setan untuk membuka apa yang kita tutup dengan bismillah. Semoga penyampaian kita ini menambah pengetahuan kita dan bisa kita pakai, kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin. Sekian, insyaallah nanti kita sambung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.